Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hurul Yakin, NIM saya 222 1414. Di sini saya kuliah di Universitas Nurul Jadid ya, Tanjung Baitang Probolinggo. Saya akan sedikit membahas mengenai mata kuliah aljabar linier yang dimana dosen pembimbing saya beliau yang saya hormati Bapak Sumantri Eskom. Dan di sini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linier. Untuk menyingkat waktu, kita langsung menuju ke materi saja ya. Nah, di sini ada materinya, yaitu sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV) ya. Nah, untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linier ada 4 metode, yaitu yang pertama ada metode substitusi, dan yang kedua ada metode eliminasi, dan yang ketiga ada metode gabungan, dan yang terakhir ada metode grafik. Nah, untuk pertama kita akan membahas lebih dahulu metode substitusi. Nah, untuk metode substitusi, nah ya, metode substitusi yaitu mengubah salah satu persamaan menjadi persamaan lain atau membuat salah satu persamaan menjadi persamaan X sama dengan atau Y sama dengan dan memasukkan persamaan yang sudah diganti ke persamaan yang lainnya gitu. Nah, untuk cara pengerjaannya, nah untuk langkah pertama kita bisa membuat salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Dan kemudian ya, langkah kedua memasukkan hasil satu ke persamaan lainnya. Nah, maksudnya di sini adalah langkah pertama ini ya. Jadi kita disuruh membuat terlebih dahulu em, X sama dengan atau Y sama dengan gitu. Persamaan X sama dengan atau Y sama dengan, baik kita menggunakan persamaan satu, persamaan dua, itu bebas ya, terserah. Nah, habis itu, nah setelah hasilnya kita dapat, semua kita buat X sama dengan, sudah dapat nilai persamaan X sama dengannya, maka kita substitusikan ke persamaan lainnya. Jadi yang kalau tadi kita pakai persamaan satu dan mendapatkan X sama dengan, kita substitusikan ke persamaan dua, begitu. Nah, tapi untuk substitusi lengkap ya, kita ulangi langkah A dan B. Maaf, ini sebenarnya satu dan dua. Jadi langkah satu dan 2 untuk variabel yang berbeda. Jadi kalau kita diminta untuk membuat substitusi lengkap ya, jadi kita setelah membuat X sama dengan, kita juga perlu membuat Y sama dengan. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal saja ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Perhatikan persamaan linear dua variabel berikut. Selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, di sini sudah ada dua persamaan ya. Yang pertama ada min X ditambah Y sama dengan 5. Dan untuk persamaan 2 ada Y sama dengan 3X min 7. Nah, untuk penyelesaiannya ya, kan kita tadi langkah pertama disuruh untuk membuat X sama dengan atau Y sama dengan. Karena di sini sudah ada Y sama dengan, maka kita bisa langsung substitusikan persamaan 2 ini ke persamaan satu gitu. Karena kita sudah dapat Y sama dengannya. Jadi nggak perlu mikir-mikir lagi gitu. Bonus gitu. Jadi kita substitusikan ya. Kita tulis persamaan satunya, min X ditambah Y sama dengan 5. Lalu kita substitusikan Y-nya adalah 3X min 7, maka min X ditambah 3X min 7 sama dengan 5 gitu. Lalu eh, bilangan yang tidak memiliki variabel ya, kita pindah luaskan ke sebelah kanan dan ini kita jumlahkan. Nah, min X ditambah 3X sama dengan 2X dan min 7 pindah ruas maka menjadi plus 7 sama dengan 5 plus 7. Nah, jadi lalu kita jumlahkan sebelah kanan sama dengan ini, maka 2X sama dengan 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, artinya 2X sama dengan 12. Untuk mendapatkan nilai X-nya maka kita bagi 2 ini ya. Karena sini 2, maka X sama dengan 12 per 2. Nah, maka hasilnya ketemu X sama dengan 6. Gitu. Nah, lanjut ya. Setelah itu, langkah keduanya, kita bisa langsung substitusikan X ini ke persamaan 2 ya, ke persamaan 2. Jadi kalau kita langsung substitusikan, kita langsung seperti ini. Nah, untuk persamaan 2 tadi Y sama dengan 3X min 7. Nah, kita substitusikan nilai X-nya tadi kan 6, sudah ketemu 6 di sini ya. Maka kita substitusikan ke sini. Jadi Y sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 7.
Nah, kita langsung kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Jadi, Y sama dengan 18. Hasil dari perkalian ini min 7. Nah, baru dijumlahkan yang sini. Jadi 18 dikurangi 7 adalah 11. Maka Y ketemunya adalah 11. Tapi ya, jika kita disuruh membuat substitusi yang lengkap, kita tidak boleh menggunakan cara yang setelah kita mendapatkan nilai X6-nya ini, kita langsung substitusikan ke sini. Tidak boleh. Jadi kita harus terlebih dahulu membuat persamaan dari nilai X-nya, ya kan? Jadi nggak boleh langsung disubstitusikan ke sini. Nah, gitu. Dengan cara seperti ini. Menggunakan persamaan 2 ya, tetap ya. Jadi Y sama dengan 3X min 7. Nah, 3X ya, min 7. Nah, maka kita akan membuat persamaan X-nya terlebih dahulu. Jadi, eh, kita akan mau membuat X sama dengan gitu ya. Jadi, saya pindah ruaskan min 7 ini ke sebelah kiri sama dengan karena sehingga ini ya 3x variabel x-nya sendiri di sebelah sama dengan gitu, sebelah kanan sama dengan, sehingga yang awalnya min jadi plus, maka y plus 7 sama dengan 3x begitu. Nah, jadi ini artinya x sama dengan y plus 7 per 3. Nah, baru nih, kalau kita sudah mendapatkan nilai persamaannya, kita substitusikan ke persamaan 1. Yang tadi kan gitu eh, keterangannya. Kalau kita sudah mendapatkan eh, X sama dengan atau Y sama dengan, maka kita substitusikan ke persamaan lainnya. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan persamaan 2 tadi, jadi kita menggunakan untuk mensubstitusikan ini ke persamaan 1. Gitu. Kalau seandainya tadi kita membuat persamaan ini dari persamaan 1, maka kita substitusikan ke persamaan 2. Gitu. Karena tadi ini terbuat dari ini ya, dihasilkan dari persamaan 2, jadi saya substitusikan ke persamaan 1. Nah, kita langsung substitusikan ya nilai X-nya. Jadi min X ditambah Y sama dengan 5. Lalu kita substitusikan menjadi min Y plus 7 per 3 ditambah Y sama dengan 5. Nah, untuk menghilangkan pertiganya ini ya, maka kita kalikan semuanya dengan 3. Sehingga nanti ketemunya min Y plus 7 ditambah Y dikali 3 itu hasilnya 3Y sama dengan 5 dikali 3 adalah 15. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita keluarkan yang dalam kurung yang awalnya plus menjadi min. Jadi min Y min 7 ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, untuk bilangan yang tidak memiliki variabel, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga yang di kiri sama dengan itu adalah variabel Y. Begitu. Jadi kita kita pindahkan ya min 7 ke ruas sebelah kanan, maka menjadi plus 7. Dan min Y ditambah 3Y itu hasilnya adalah 2Y. Jadi ketemu 2Y sama dengan 15 ditambah 7. Nah, kita jumlahkan sehingga 2Y sama dengan 22. Nah, berarti Y sama dengan 22 per 2. Sehingga Y-nya ketemu sama dengan 11. Begitu ya. Jadi untuk substitusi lengkap itu kita harus cari satu persatu nilai X sama Y. Tidak boleh langsung ke cara yang pertama tadi. Gitu ya. Lanjut, kita setelah membahas metode substitusi, kita akan membahas metode yang kedua yaitu metode eliminasi. Nah, di sini metode eliminasi yaitu menghilangkan salah satu variabel dengan meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama dan membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama sehingga dapat dieliminasi. Maksudnya, kita buat urutan yang sama dalam posisi yang sama itu adalah atas bawah gitu ya. Untuk persamaan satunya di atas dan persamaan duanya di bawah dengan urutan yang sama kan begitu. Nah, lalu kita membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Maksudnya kalau kita tergantung kita ya, kita mengeliminasi itu bebas gitu. Bebas mau mengeliminasi yang mana terlebih dahulu, mau variabel X-nya terlebih dahulu maupun yang Y itu bisa. Jadi kalau seandainya kita mau membuat atau mengeliminasi variabelnya terlebih dahulu, maka
kita harus samakan nilai koefisien variabel X-nya gitu. Sehingga X-nya bisa kita eliminasi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal nanti ya. Jadi di sini ada cara untuk metode eliminasinya ya, cara untuk mengerjakannya. Yaitu yang pertama ada kita harus meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Nah, yang tadi dan membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama dengan yang tadi. Dan yang terakhir ya, yang ketiga itu ada mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel dapat dihilangkan. Gitu. Pada langkah 2 maksudnya ya. Jadi persamaan agar variabel pada langkah 2 dihilangkan. Maksudnya adalah variabel yang sudah kita buat nilai koefisiennya sama begitu. Nah, untuk mengurangkan atau menambahkan ini tergantung kondisinya nanti. Nah, lebih jelasnya nanti langsung ke contoh soal nanti ya. Dan untuk metode eliminasi lengkap, ulangi langkah 1, 3 sampai 3 untuk variabel yang berbeda. Maksudnya adalah kalau kita yang awalnya sudah mengeliminasi X-nya, maka kita juga harus membuat eliminasi Y-nya gitu. Nah, langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan persamaan linear dua variabel berikut, selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, metode eliminasi. Di sini sudah ada dua persamaan ya. Nah, untuk persamaan pertama ada 3x ditambah 2y sama min 7 sama dengan 0 dan 5x ditambah 7, maaf, 5x ditambah y min 7 sama dengan 0. Nah, ini nanti bisa kita pindahkan ke kanan sama dengan sehingga nilainya menjadi 3x plus 2y sama dengan 7. Ini untuk persamaan pertama. Dan untuk persamaan kedua, ini juga bisa kita pindahkan konstantanya ke sebelah kanan, maka akan menjadi 5x plus y sama dengan 7. Gitu ya. Nah, untuk metode eliminasi ini, kita akan disuruh membuat ini ya, meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Nah, ini kedua persamaan dalam urutan yang sama. Nah, setelah itu langkah keduanya kita membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Jadi kita tentukan dulu kita mau mengeliminasi yang mana terlebih dahulu, mau x dulu apa y terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan contohkan untuk y-nya ya, kita samakan nilai konstanta nilai koefisien dari y-nya kita samakan dengan cara yang persamaan satu dikalikan dengan uh, nilai koefisien y persamaan 2 dan persamaan 2 kita kalikan dengan nilai koefisien persamaan satu begitu. Sehingga yang di persamaan satu kita kalikan dengan satu dan yang persamaan dua kita kalikan dengan dua begitu. Ini untuk ya untuk memudahkan kita. Jadi kita kalikan yang bawah untuk persamaan yang di atas dan yang di bawah kita kalikan dengan yang di atas gitu ya. Sehingga nanti nilai koefisien y-nya ini sama begitu. Nah, kita kalikan ya. 3 dikali 1. Nah, jadi ini karena dikali 1, maka kita tulis ulang saja. Nggak akan berubah nilainya. Maka 3x plus 2y sama dengan 7. Nah, untuk yang persamaan 2 kita kalikan 2. Sehingga 5x ditambah y sama dengan 7. Itu menjadi 10x plus 2y sama dengan 14. Nah, sini kan sudah sama nih nilai dari koefisien y-nya. Maka kita bisa langsung eliminasi. Nah, tadi kan juga ada ini, kita harus mengurangkan atau menambahkan. Nah, ini tergantung kondisinya. Kalau di sini plus dan di sini plus, biasanya kita menggunakan pengurangan. Kenapa? Karena kalau plus 2y, kalau ini ditambahkan ya dengan plus 2y, maka hasilnya 4y. Jadi y-nya tidak hilang variabelnya, tidak bisa dieliminasi gitu. Jadi untuk menghilangkannya, maka kita harus mengurangi ini. Jadi plus 2y ditambah dikurangi plus 2y itu hasilnya adalah 0 gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan eliminasi dan untuk kondisian yang di sini. Nah, seandainya ya di sini ini min dan di sini plus, maka apa yang harus kita pakai di sini? Nah, maka kita menggunakan pertambahannya. Coba kita buktikan. Kalau di sini min 2y ditambah plus 2y, plus kali plus adalah plus, maka di sini tetap plus, maka min 2y ditambah 2y sama halnya seperti itu. Jadi 0 sama gitu. Jadi tergantung kondisiannya ya di sini ya.
Nah, kita bisa merubah di sini pertambahan atau pengurangan itu terserah sesuai dengan kondisinya. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya, ini sudah kita eliminasi 2y-nya. Maka 3x dikurangi 10y sama dengan min 7x. Dan untuk yang di kanan sama dengan ada 7 dikurangi 14 adalah min 7. Sehingga min 7 sama min 7x sama dengan min 7y. Sehingga nanti min x sama dengan min 1. Maaf, di sini min ya. Jadi kalau sudah min x sama dengan min 1, maka karena sama-sama min nanti kita bisa kalikan dengan min 1 sehingga x-nya sama dengan 1. Gitu. Nah, setelah kita mengeliminasi y-nya, mendapatkan nilai x-nya, maka untuk langkah kedua kita akan membuat eliminasi yang x dan mendapatkan nilai y-nya. Dengan cara sama ya, yang tadi kita susun terlebih dahulu persamaan 1 dan 2, lalu kita kan akan mengeliminasi x-nya, maka kita yang nilai koefisien x persamaan 1 kita kalikan dengan nilai koefisien persamaan 2, dan begitu juga dengan sebaliknya, agar nilainya sama dan bisa kita eliminasi. Nah, di sini kali 5 ya. Jadi 3x dikali 5 adalah 15x dan 2y ditambah dikali 5 adalah 10y dan 7 dikali 5 adalah 35. Lalu untuk persamaan 2 juga sama, dikalikan 3 semua. 5x dikali 3 adalah 15x dan y dikali 3 adalah 3y dan 7 dikali 3 adalah 21. Nah, di sini kan sudah sama nih 15x dan di sini juga 15x. Maksudnya persamaan 1 dan persamaan 2 nilai koefisien x-nya sudah bisa dieliminasi karena sudah sama begitu. Nah, ini karena bilangan positif semua ya untuk persamaan 1 dan persamaan 2 untuk nilai koefisien x-nya, maka kita di sini buat pengurangan sehingga 15x dikurangi 15x adalah 0, artinya sudah dieliminasi. Lalu yang di sini juga dijumlahkan, 10y dikurangi 3y adalah 7y dan untuk 35 dikurangi 21 adalah 24. Maka 7y sama dengan 14 dan y sama dengan 14 per 7 sehingga y-nya adalah 2. Nah, nanti himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2, yang dimana 1 adalah x-nya dan yang 2 itu adalah yang y-nya. Itu ya, kita akan membahas metode yang ketiga yaitu metode gabungan. Nah, metode gabungan itu adalah metode gabungan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Gitu. Biasanya ya, untuk penyelesaian metode gabungan ini, kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Ya, lalu kita substitusikan begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan bersama linear dua variabel berikut, selesaikan dengan menggunakan metode gabungan. Nah, di sini ada dua persamaan, yaitu adalah 5x min 3y sama dengan min 1 untuk persamaan 1. Maaf, ada 5x min 3y sama dengan min 4 untuk persamaan 1. Dan ada 3x min 2y ditambah 3 sama dengan 0 untuk persamaan 2. Nah, di sini kita bisa pindahkan 3-nya ke sebelah kanan sama dengan ya, menjadi min 3. Jadi sehingga seperti ini nanti. Nah, kita kan tadi saya bilang biasanya kita itu menggunakan eliminasi terlebih dahulu ya. Jadi kita eliminasi bebas mau mengeliminasi yang mana, tapi di sini saya contohkan seperti biasa, saya akan mengeliminasi variabelnya terlebih dahulu. Jadi 5x min 3y sama dengan min 4 untuk persamaan 1 dan persamaan 2 3x sama min 2y sama dengan min 3. Dari mana min 3? Kita pindah ruaskan yang sini ya. Nilai konstantanya kita pindahkan ke sini. Ke sebelah kanan sama dengan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, seperti biasa cara eliminasi, kalau kita mau mengeliminasinya, kita kalikan nilai koefisien y persamaan 1 ke nilai koefisien persamaan 2 gitu. Itu juga dengan sebaliknya. Jadi untuk yang 3 ini dikali 2 dan 2 ini dikali 3 gitu. Dan semuanya ya ikut. Jadi 5x dikali 2 itu adalah 10x dan 3y min 3y dikali 2 adalah min 6y dan min 4 dikali 2 adalah min 8. Nah, untuk persamaan 2, 3x min 2y sama dengan min 3 dikali 3 adalah 9x min 6y sama dengan min 9. Nah, di sini nilai koefisiennya sudah sama. Nah, kalau di sini kan
bilangan negatif semua. Nah, kalau bilangan negatif semua kita juga menggunakan pengurangan. Karena apa? Kalau kita susun min 6y dikurangi min 6y. Di sini ada dua pengurangan min. Jadi min dikali min sama dengan positif ya. Jadi minus dikali min, maksudnya min dikali min adalah positif, sehingga min 6y ditambah 6y hasilnya adalah 0. Jadi kita eliminasi, bisa langsung eliminasi gitu ya. Nah, baru kita jumlahkan ya yang lainnya. 10x min 9x adalah x atau 1x, tapi kita tulis x saja. Dan min 8 dikurangi min 9 itu 1, karena min kali min plus ya. Jadi min 8 plus 9 adalah 1. Ketemu nilai x-nya adalah 1. Nah, kemudian nilai dari x itu yang sudah kita dapatkan, kita substitusikan ke persamaan 1 maupun persamaan 2. Jadi bebas gitu loh. Kita boleh menggunakan persamaan 1, kita substitusikan nilai x-nya, ataupun menggunakan persamaan 2, kita substitusikan x-nya. Itu hasilnya pasti akan sama. Nah, di sini ada pembahasannya ya, di sini ya. Untuk saya sudah mensubstitusikan ke persamaan 1 dan juga substitusikan ke persamaan, maaf ini sebenarnya 2 ya, ke persamaan 2 gitu. Jadi ya kita bahas saja ya. Ini nggak mungkin beda hasilnya, pasti sama ke persamaan 1 maupun ke persamaan 2. Jadi coba dulu ya kita membahas kalau kita substitusikan x-nya ke persamaan 1. 5x min 3y sama dengan min 4. Nih, kita substitusikan nilai x-nya adalah 1 ya. Jadi 5 dikali 1 min 3y sama dengan min 4. Lalu kita pindah ruaskan yang tidak memiliki variabel. Maaf, kita kalikan terlebih dahulu. 5 kali 1 adalah 5, maka akan ketemu adalah 5 min 3y sama dengan min 4. Lalu kita pindah ruaskan yang tidak memiliki variabel. Kita pindah ke ruas sebelah kanan ya. Sebelah kanan sama dengan, maka yang awalnya positif menjadi negatif, sehingga min 3y sama dengan min 4 min 5. Nah, kita jumlahkan nih yang sebelah sini ya. Min 3y sama dengan min 4 min 5 adalah min 9, sehingga y itu nanti ketemunya 3. Kenapa? Karena y sama dengan maaf, maksudnya adalah min 3y sama dengan min 9. Kalau sama-sama min kita kalikan 1, maka 3y sama dengan 9 dikalikan min 1 ya. Jadi 3y sama dengan 9, maka y sama dengan 9 per 3. Artinya adalah 3 begitu. Nah, lanjut untuk persamaan kedua. Nah, kita substitusikan ke persamaan 2 ya. Kita coba ya di sini ya. Nah, 3x min 2y sama dengan min 3. Ini untuk persamaan 2. Jadi kita substitusikan juga nih yang nilai x-nya. Jadi 3 dikali 1 min 2y sama dengan min 3. Dan untuk itu habis itu kita kalikan, 3 dikali 1 adalah 3, sehingga 3 min 2y sama dengan min 3. Lalu nilai koefisien, lalu nilai yang tidak memiliki variabel, maka kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, sehingga variabelnya sendiri gitu. Jadi yang awalnya positif kita pindah kanan menjadi negatif, sehingga min 2y sama dengan min 3 min 3. Nah, kita jumlahkan jadi min 2y sama dengan min 6, karena min 3 min 6 itu adalah min 3 dan min 3 adalah min 6 itu. Lalu sama seperti tadi caranya, karena min sama min sebelah kiri dan kanan sama-sama min, kita kalikan min 1, sehingga 2y sama dengan 6 dan y sama dengan 6 dibagi 2, sehingga ketemunya adalah y sama dengan 3. Nah, hasilnya pasti sama. Nah, sudah cocok kan? Sudah sama. Jadi seperti itu caranya. Kita bebas memilih, nggak perlu tulis dua-duanya begini ya. Kita kan suruh memilih ke persamaan 1 maupun ke persamaan 2 begitu. Tapi di sini saya contohkan untuk yang keduanya, untuk membuktikan bahwasanya kita bebas memilih, kita substitusikan ke persamaan yang manapun. Oke, selanjutnya kita menuju ke metode yang terakhir, yaitu metode grafik ya. Nah, untuk simpelnya itu seperti ini. Untuk menyelesaikan dengan cara grafik, untuk langkah pertama kita bisa menggambarkan kedua grafiknya terlebih dahulu. Kemudian ya kita cari titik potong dari kedua grafiknya. Gitu.
setelah kita dapat tuh nilai dari titik potongnya, potong dari kedua grafiknya itu, kita implementasikan ke grafik tersebut, kita kasih lingkaran angkanya nanti. Lalu setelah kita implementasikan ini, nilai dari titik potongnya tadi yang sudah kita cari, kita akan dapat menyimpulkan bahwasannya nilai Y-nya berapa, X-nya berapa begitu. Nah, untuk lebih mudah dipahami, kita mending langsung ke contoh soal ya, dan juga pembahasannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Ada dua persamaan di sini, yaitu 2x plus y sama dengan 6 untuk persamaan pertama. Lalu persamaan 2 ada x min 2y sama dengan 8. Nah, untuk tahap penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, awal-awal kan kita disuruh terlebih dahulu untuk menggambarkan grafiknya. Nah, grafiknya itu seperti ini ya. X untuk y-nya itu yang garis mendatar, dan itu maaf, x-nya itu garis mendatar dan y-nya itu yang garis ini ya. Nah, setelah kita menggambarkan grafiknya, ya, kita langsung mencari titik potong dari kedua grafik tersebut. Yaitu kita cari ya dari kedua persamaan itu. Ini untuk persamaan pertama dulu kita cari. Nah, di sini maaf, ini bukan 5x min 3y ya. Ini 2x plus y sama dengan 6. Nah, ini untuk contoh soalnya ya. Ada 2x plus y sama dengan 6 dan x min 2y sama dengan 8. Nah, di sini saya lupa untuk menggantinya tadi. Jadi di sini tuh sebenarnya 2x plus y sama dengan 6, dan untuk yang persamaan kedua itu ada x min 2y sama dengan 8 gitu. Nah, selanjutnya kita disuruh tadi kan mencari titik potongnya. Nah, awal-awal saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk mencari titik potong dari sumbu y-nya tersebut, yang artinya x-nya adalah 0. Nah, kita bebas sih sebenarnya mau mencari titik potong sumbu y-nya terlebih dahulu ataupun titik potong sumbu x-nya terlebih dahulu, bebas gitu. Jadi di sini saya contohkan untuk yang mencari titik potong sumbu y terlebih dahulu. Nah, di sini untuk persamaan pertama ya, 2x plus y sama dengan 6. Tadi kan mencari titik potong sumbu y, yang artinya x-nya adalah 0, kita substitusikan nih di sini. Jadi 2 kali 0 ditambah y sama dengan 6. Nah, yang artinya 2 dikali 0 adalah 0, ditambah y artinya adalah y ya, sama dengan 6. Begitu. Jadi ketemu nilai titik potong sumbu y-nya adalah 6 untuk persamaan pertama. Lalu kita mencari titik potong sumbu x-nya. Nah, yang artinya kebalikan dari yang ini. Jadi y-nya sama dengan 0 kalau mencari titik potong sumbu x-nya gitu. Jadi setelah itu kita langsung substitusikan ke sini ya. Jadi y-nya adalah 0. Jadi untuk persamaan pertama tadi 2x plus y sama dengan 6. Sehingga menjadi 2x plus 0 sama dengan 6. Jadi 2x sama dengan 6, yang artinya x-nya sama dengan 3. Itu ya. Saya tadi lupa untuk menuliskan di sini. Jadi x-nya sama dengan 3. Gitu. Ini untuk persamaan pertama ya. Nilai y-nya adalah 6, titik sumbunya maksudnya. Titik sumbu y-nya adalah 6 dan titik sumbu x-nya adalah 3. Gitu. Lanjut, kita mencari ke persamaan yang kedua ya. Di sini ada x min 2y sama dengan 8. Nah, ya, x min 2y sama dengan 8. Nah, mencari titik potong sumbunya terlebih dahulu. Nah, yang artinya x-nya adalah 0, kita langsung substitusikan sehingga nanti hasilnya adalah min 4 untuk titik potong sumbu y-nya. Dan untuk titik potong sumbu x-nya ya. Nah, titik potong sumbu x-nya di sini artinya y-nya adalah 0 ya untuk persamaan 2. Jadi x-nya y-nya kita rubah menjadi 0, substitusikan di sini. Jadi x min 2y sama dengan 8, yang artinya x min 2 dikali 0 sama dengan 8. 2 kali 0 adalah 0. Min 2 dikali 0 adalah 0, maka di sini x-nya sama dengan 8. Gitu. Lalu setelah kita dapat nih, kan kita sudah dapat titik potong dari kedua grafik dari kedua persamaan ini, kita langsung implementasikan ke grafik yang sudah kita gambar tadi. Nah, di sini. Nah, kita implementasikan di sini. Nah, tadi kan ketemunya untuk persamaan pertama ya, itu y-nya 6 dan x-nya adalah 3.
Ya. Oke, setelah kita dapat titik potong dari kedua grafik dari kedua persamaan, kita langsung implementasikan ke grafiknya yang sudah kita gambar tadi. Gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, tadi kan ketemunya untuk titik potong sumbu Y yang persamaan satu ya, itu adalah 6. Dan untuk titik potong sumbu X-nya dari persamaan pertama itu adalah 3 karena 2x sama dengan 6 itu adalah 3. Jadi y-nya 6, x-nya adalah 3. Nah, di sini ini untuk gambar grafiknya ya. Di sini ya. Nah, tadi persamaan pertama y-nya adalah 6, kita gambarkan di sini. Kita lingkari ya. Baru x-nya adalah 3 di sini. Nah, habis itu kita kasih garis saja. Set, lurus sehingga membentuk garis seperti ini. Garis lurus seperti ini ya. Nah, terus untuk X-nya, nah tadi ketemunya min 4 dan juga 8 ya. Jadi kita gambarkan juga Y-nya adalah min 4 tadi. Nah, kita lingkari. Dan untuk X-nya adalah 8. Kita lingkari yang ke 8. Nah, habis itu kita gariskan, membentuk garis lurus seperti ini. Nah, setelah itu kita setelah digambarkan seperti ini ya, kita bakal dapat menyimpulkan bahwasanya nilai dari kedua ini ya, kedua variabel ini yang kita cari dengan metode grafik itu ada di tengah-tengah sini, di tengah-tengah hijau sini. Nah, jadi kita kasih lingkaran, baru kita tarik ke atas bahwasannya x-nya adalah 4 dan untuk y-nya adalah min 2 begitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, min 2 karena untuk x-nya adalah 4 dan untuk y-nya adalah min 2. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sistem persamaan linear dua variabel ya. Penyelesaian menggunakan metode 4 tadi, yaitu metode eliminasi, substitusi, campuran, dan juga metode grafik. Nah, semoga bisa dipahami oleh teman-teman, semoga bermanfaat, baik untuk diri saya sendiri. Saya ada sedikit pantun buat teman-teman. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.